Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Perkenalkan, nama saya Astriawati. Nama saya Dwi Desi Rukmana. Nama saya Ega Nurdianto. Saya Feria Ulfa. nama saya Gusti Prasetyo. Saya Silmi Febrianti. Saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea sendiri artinya konsep atau pengertian dasar, sedangkan logos artinya ilmu. Ideologi adalah konsep yang dapat memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Adapun pengertian ideologi menurut pemikir Indonesia. Yang pertama ada sastra Prateja, menganggap bahwa ideologi adalah sekumpulan gagasan atau pemikiran yang diorganisir menjadi satu kesatuan yang teratur. Yang kedua yaitu menurut Suryanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga menurut Mubyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin atau kepercayaan yang menjadi pegangan atau pedoman untuk mewujudkan tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Selanjutnya ada teori-teori ideologi. Yang pertama menurut Martin, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi sendiri adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang digunakan atau diungkapkan dengan pernyataan. Ideologi di sini digunakan untuk membenarkan kepercayaan berdasarkan dengan norma-norma moral. Yang kedua, menurut Alvin, ideologi sebagai proyeksi nasional. Ideologi lahir dari salah satu cara wacana politisi. Ideologi di sini yang harus dipisahkan dengan pemikiran-pemikiran mistik dan religius, karena ideologi adalah tindakan yang didukung oleh pemikiran-pemikiran logis dan dibuktikan berdasarkan dengan kepentingan sosial. Yang ketiga, menurut Faul, adalah ideologi sebagai relasi sosial, adalah sistem gagasan yang dapat memberikan atau membantu perhitungan politis, di mana ideologi ini digunakan dalam hal sosial, praktik sosial, dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi. Selanjutnya yaitu fungsi ideologi. Yang pertama, perkembangan kognitif, di mana seluruh pengetahuan memberikan atau untuk menjadikan manusia mampu memahami dan menafsirkan dunia. Yang kedua, konsep dasar yang memberikan makna kepada manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang ketiga, ideologi digunakan seseorang untuk melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu. Yang selanjutnya itu ideologi sebagai bekal dan jalan seseorang untuk menentukan identitasnya. Dan yang terakhir, ideologi adalah kemampuan untuk mendorong manusia menggapai cita-cita atau mencapai tujuan hidupnya. Selanjutnya ada jenis-jenis ideologi. Yang pertama, Marxisme dan Leninisme, di mana paham ini meletakkan ideologi berdasarkan perspektif sejarah. Ada dua prinsip. Yang pertama, hasil akhir proses perubahan dilihat dari perubahan cara produksi. Yang kedua, cara proses perubahan sosial bersifat dialektif. Selanjutnya itu ada paham liberalisme, di mana paham yang meletakkan ideologi berdasarkan perspektif kepentingan individu. Pada ideologi ini di mana mengutamakan kepentingan atau hak-hak individu. Yang selanjutnya itu ada sosialisme, di mana paham ini meletakkan ideologi berdasarkan perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, setiap negara wajib memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Yang terakhir itu ada kapitalisme. Sistem ini atau paham ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk menguasai sistem perekonomian sesuai dengan modal yang ia miliki. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan perlu diketahui, urgensi itu sendiri ialah
sifatnya itu mendesak dan sangatlah penting. Kemudian pengertian dari ideologi itu sendiri ialah suatu sekumpulan ide, gagasan, dan pemikiran yang kemudian dijadikan pedoman untuk menuju suatu tujuan. Maka dari itu, pengertian dari urgensi Pancasila sebagai ideologi negara ini merupakan sangatlah penting. Mengingat nilai-nilai yang terkandung ke dalam 5 sila Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman bagi negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke, yang selanjutnya ialah kita akan membahas mengenai fungsi ideologi itu sendiri. Oke, fungsi ideologi secara umum ialah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa, yang mana ideologi itu sendiri sifatnya mempersatukan sesama kita. Nah, untuk fungsi dari ideologi Pancasila ini sendiri ialah untuk mempersatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan mempersatukan sesama kita. Menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan, serta membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Menerangi dan mengawasi keadaan, serta kritis kepada upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Oke, selanjutnya ialah pentingnya ideologi. Ideologi penting kah? Nah, ideologi itu sangat penting. Karena apa? Karena ideologi ini, ideologi itu dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia dan isinya, serta menanamkan semangat perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan yang selanjutnya mewujudkannya dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Nah, seperti yang kita tahu, Pancasila sebagai ideologi negara ini saat ini tuh menghadapi berbagai tantangan. Nah, salah satu tantangan yang sangat dominan ialah tantangan dari adanya globalisasi. Nah, globalisasi itu sendiri ialah suatu proses yang menyeluruh atau mendunia, di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah, yang artinya itu setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik maupun media cetak. Nah, di dalam tantangan globalisasi ini sendiri ada dua tantangan, yaitu di bidang ekonomi dan di bidang kebudayaan. Yang mana di bidang ekonomi ini adanya keterlibatan Indonesia dalam sistem ekonomi global, yang mana alih-alih membawa perbaikan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, malahan sistem ekonomi global ini membuat masyarakat hidup dalam kesenjangan dan ketidakpastian. Masa depan Indonesia menjauh dari cita-cita proklamasi dan kemerdekaannya sendiri. Dan untuk tantangan globalisasi pada bidang kebudayaan ialah pada konflik global telah menjalar pada realitas masyarakat Indonesia, sehingga percikan-percikan konflik global terasa di masyarakat kita. Yang mana keadaan inilah yang mengancam nilai-nilai kebangsaan, kerukunan, dan toleransi itu sendiri. Nah, mengapa sih Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara? Apa alasannya? Nah, alasannya itu ada dua. Yang pertama, dari warga negaranya sendiri yang memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang kedua adalah pelaksana negaranya juga memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Tentunya dua hal ini harus seimbang. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama dari warga negaranya dulu. Kita sebagai warga negara tentunya sudah memahami bahwa ideologi kita adalah Pancasila. Contohnya itu dalam kehidupan, misalnya kita menghormati dengan orang yang berbeda agama, kemudian saling menyayangi, saling menolong, dan tetap menjaga persatuan antar warga. Nah, itulah contoh-contoh dari perilaku yang sesuai dengan Pancasila.
Nah, Pancasila sebagai ideologi ini tentunya juga mempunyai tantangan. Selain tantangan dari ideologi-ideologi besar di dunia, juga punya tantangan dari perilaku warganya sendiri yang menyimpang dan melanggar norma-norma. Nah, kasus yang paling marak itu adalah narkoba dan terorisme. Tentunya hal ini sangat mengancam negara Indonesia dong. Nah, ada unsur-unsurnya nih, unsur-unsur ancaman terorisme yang mengancam negara Indonesia. Yang pertama adalah aksi bom bunuh diri akan membuat warga merasa takut dan cemas. Hal ini akan mengancam keamanan negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ada si teroris ini dengan ideologinya dia menebar kebencian yang akan merusak persatuan bangsa Indonesia, yang akan mengancam persatuan bangsa Indonesia ini dan akan menyebabkan disintegrasi bangsa tentunya. Jika warganya saja sudah terpecah belah, tentunya sangat mudah negara Indonesia ini untuk hancur. Kemudian yang ketiga, menyebabkan para wisatawan enggan ke Indonesia dan para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Tentunya yang akan berdampak pada perekonomian di Indonesia. Nah, tadi kita telah mengetahui ancaman terorisme. Kemudian ada ancaman yang ditimbulkan oleh narkoba. Nah, ini sangat penting bagi generasi muda sekarang. Yang pertama itu ancamannya adalah akan merusak masa depan generasi muda. Hal ini akan berimplikasi pada kehidupan negara nantinya. Bagaimana nanti Indonesia akan maju, seperti cita-cita Indonesia menjadi Golden Youth tahun 2045 apabila generasi mudanya saja rusak. Ayo dipikirkan lagi ya kawan, jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal negatif seperti itu. Kemudian yang kedua itu penyalahgunaan narkoba ini akan merusak reputasi Indonesia pada pemerintahan agar para aparaturnya ini menjalankan kerjanya dengan bersih dan sehat serta konsisten tentunya. Nah, ada unsur penting Pancasila sebagai ideologi negara yang konstitusional. Yang pertama itu kesediaan menghargai kekhasan masing-masing, dan yang kedua itu aktualisasi sila-sila Pancasila, yaitu kelima sila Pancasila itu sendiri. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Yang pertama ada sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah berkata, jangan sekali-sekali pernah meninggalkan sejarah. Pernyataan ini tuh dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dan dengan lebih bijaksana di masa depan. Dilihat dari sisi historisnya, Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945. Melainkan telah melalui proses panjang dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri dengan melihat pengalaman-pengalaman dari bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki landasan historis yang kuat. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan
dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, mahasiswa diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku-perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah dan menjalani kehidupan dengan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa sejarah nasional adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar kita dalam menguasai iptek sesuai dengan program studi masing-masing. Selanjutnya, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya itu mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaruan dalam masyarakat. Nah, Soekarno-Hatta pernah menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini, kita tuh diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Jadi sebagai makhluk Tuhan, kita harus mensyukuri segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini tuh kita wajib mensyukurinya juga. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaruan dalam masyarakat. Nah, kita juga bisa dengan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban membayar pajak, karena kan dengan dana pajak itulah kita meningkatkan pembangunan, terus agar dapat dilakukan secara optimal. Dan yang terakhir adalah sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya itu agar kita tuh mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih itu mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila, yang mana dalam berpolitik harus bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan dengan penuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Melalui pendekatan politik ini, kita diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Nilai-nilai Pancasila mutlak ini harus dimiliki oleh setiap penguasa yang berkuasa mengatur pemerintahan agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti yang sering terjadi pada saat ini, yaitu tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyuapan, pembunuhan, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba sampai perselingkuhan di kalangan elit politik yang menjadi momok di masyarakat. Baiklah, selanjutnya implementasi Pancasila sebagai ideologi negara. Implementasi atau perwujudan Pancasila sebagai ideologi negara yaitu ada dua perwujudan. Yang pertama, perwujudan Pancasila sebagai cita-cita bangsa yang bernegara. Yang kedua, perwujudan Pancasila sebagai landasan atau dasar integratif bangsa. Di sini, baiklah, selanjutnya implementasi Pancasila sebagai ideologi negara. Implementasi atau perwujudan Pancasila sebagai ideologi negara terbagi menjadi dua, yaitu perwujudan Pancasila sebagai cita-cita bangsa yang bernegara. Yang kedua, perwujudan Pancasila sebagai nilai integratif bangsa. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, Pancasila sebagai cita-cita bernegara ini diatur dalam TAP MPR nomor 7 tahun 2001 yang di dalamnya terdapat visi bangsa Indonesia ke masa yang akan datang atau pada masa yang akan datang, yaitu terbagi atau terdapat 3 misi. Yang pertama, visi ideal. Visi ideal itu adalah
Cita-cita luhur bangsa Indonesia yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea kedua dan alinea keempat. Selanjutnya, visi antara, yaitu visi bangsa Indonesia antara tahun 2002 hingga tahun 2020. Yang ketiga, visi 5 tahunan, yaitu visi bangsa Indonesia yang tercantum pada GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Selanjutnya, perwujudan Pancasila sebagai nilai integratif bangsa. Perwujudan Pancasila sebagai nilai integratif bangsa di sini dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila dapat pula diartikan sebagai sosial etik masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam menyelesaikan konflik-konflik di tengah masyarakat diperlukan adanya unsur-unsur Pancasila atau nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat kita atau di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara sudah ada atau sudah dimulai pada saat zaman pemerintahan presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Pada masa pemerintahan Soekarno, terjadi dinamika yang terjadi dalam ideologi negara kita. Kenapa? Karena masuknya paham Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis atau komunis, nasionalis, agamis, dan komunis di dalam pemerintahan kita. Hal ini tentunya mengakibatkan dinamika atau perubahan terjadi pada ideologi negara kita yang sebelumnya Pancasila menjadi Nasakom. Selanjutnya pada zaman presiden kedua kita, yaitu Soeharto, Pancasila diterapkan melalui penataran P4 dan Pancasila menjadi landasan atau modal pertama bagi ormas atau organisasi masyarakat pada saat itu. Di masa reformasi sekarang, dinamika Pancasila ini beragam. Dinamika ini menimbulkan banyaknya perilaku-perilaku negatif dari penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Salah satunya adalah korupsi. Selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada dua faktor yang mempengaruhi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luarnya itu, yang pertama, pertarungan ideologis antara dua negara adidaya, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Yang kedua, masuknya ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang ketiga, terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara masif. Sedangkan faktor internal atau faktor yang terjadi di dalam yaitu pergantian kepala negara atau pemimpin, dan yang kedua penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin. Saya ingin mendeskripsikan apa esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Yang pertama, ada apa sih esensi Pancasila atau hakikat Pancasila itu sendiri. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dimensi realitas, yang berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu muncul dari real kehidupan masyarakat. Jadi nilai-nilai Pancasila ini harus dijabarkan oleh masyarakat dalam penerapan di kehidupannya. Yang kedua ada dimensi tentang idealitas. Nah, idealitas ini berhubungan dengan masa depan. Jadi nilai-nilai di Pancasila itu mengandung cita-cita yang luhur sehingga membuat masyarakat termotivasi untuk mewujudkan cita-cita yang luhur tersebut. Nah, yang ketiga itu ada dimensi fleksibilitas. Nah, nilai-nilai Pancasila ini relevan dan sebagai ideologi, Pancasila ini bersifat ideologi terbuka. Jadi masyarakat harus bisa mengembangkan pikiran-pikiran dari nilai Pancasila tersebut tanpa harus takut akan jati dirinya. Nah, yang selanjutnya ada apa sih urgensi atau pentingnya dari Pancasila tersebut? Nah, yang pertama itu pentingnya Pancasila sebagai pedoman nih bagi warga negara dalam bersikap dan berperilaku. Nah, karena sebagai pedoman, maka kita sebagai warga negara harus bersikap dengan moral yang baik. Nah, contoh ada kasusnya itu, misalnya sekarang banyak remaja yang terkait dengan ini kan narkoba gitu. Nah, ini sangat-sangat miris gitu. Tidak ada moral yang bagus yang menunjukkan Pancasila dalam pemuda. Nah, dari pemerintah dan dari kita harus mengajak secara persuasif dengan ajakan-ajakan yang baik agar
generasi muda ini khususnya diarahkan untuk menciptakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan moral yang baik. Nah, urgensi yang kedua itu, pentingnya Pancasila yang kedua adalah Pancasila itu sebagai penolakan terhadap sifat-sifat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu tersebut. Contoh misalnya ada kasus terorisme yang itu sangat memecah belah bangsa gitu. Nah, Pancasila ini sebagai penolakan atau sebagai penguatan bahwa terorisme itu dilarang, bahwa kita harus hidup saling rukun, antar beragama harus saling rukun juga, karena dalam Pancasila juga udah terkandung kan di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi ketika ada hal-hal atau ketika ada peristiwa yang itu bertentangan dengan yang seharusnya, maka Pancasila ini sebagai penolakan akan hal-hal tersebut. Pada kali ini kelompok kami ingin menyampaikan studi kasus mengenai khilafah dan Pancasila pada pemilu 2019 yang lalu. Pada pemilu 2019 yang lalu yang memilih antara presiden dan wakil presiden mensyaratkan adanya peperangan atau adanya perang ideologi atau perang antar kedua ideologi, yaitu ideologi Pancasila dan ideologi khilafah. Seperti yang dikemukakan oleh mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono yang menyatakan bahwa pemilu tahun 2019 itu atau pemilu tahun 2019 adalah pemilu yang merupakan perang ideologi antara khilafah dan Pancasila. Hal ini dikarenakan adanya salah satu calon paslon presiden dan wakil presiden dianggap bahwa lebih condong kepada suatu ideologi tertentu. Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, silahkan kalian menonton video yang ada di dalam PowerPoint kami.